Shalom, selamat pagi saudara GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita dalam menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Dan sebelum itu Tuhan, kami ingin disapa melalui firman-Mu yang menjadi pegangan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar filosofi kehidupan yang mengatakan bahwa ketika aku lahir, orang-orang di sekitarku akan tersenyum dan tertawa bahagia, tetapi aku akan menangis. Sampai aku mati, orang yang di sekitarku akan menangis dan aku akan tersenyum. Apa yang bisa kita lihat melalui filosofi tersebut, bahwa ternyata ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita pasti akan menghadapi pergumulan ataupun persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya tidak ada satupun kita yang tidak menghadapi ataupun tidak mengalami persoalan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang menarik ketika kita melihat di dalam kitab Yesaya pada saat ini, di mana ada kekhawatiran yang sangat mendalam bagi bangsa Israel, di mana mereka terbuang pada saat itu. Mereka juga merasa terpukul karena kehancuran Yerusalem. Dan bait suci juga pada saat itu hancur. Ada hal yang luar biasa, bait suci itu merupakan simbol kehadiran, simbol kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang bisa kita lihat melalui situasi yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu pada saat itu? Di tengah-tengah tekanan yang mereka hadapi, di tengah-tengah ketakutan yang mereka hadapi, dan mereka melihat, merasakan bahwa Allah tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan mereka melalui kehancuran bait suci pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, Allah hadir melalui Yesaya untuk mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk tetap berpengharapan kepada Allah. Yesaya mengingatkan bahwa Allah akan memulihkan kembali bangsanya. Menarik firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Apa yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini? Allah akan memulihkan kembali. Perubahan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang pada saat ini mereka terpukul, pada saat ini mereka begitu menderita, pada saat ini mereka penuh dengan tangisan. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Allah akan memulihkan. Terjadi perubahan di dalam kehidupan dengan gambaran tanah yang kering, tanah yang haus, itu akan memberikan kehidupan. Gambaran kekeringan ini adalah gambaran kehancuran. Gambaran kekeringan ini bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Gambaran pergumulan, persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Israel firman Tuhan ingin berbicara, juga kepada kita pada saat ini. Di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan, karena memang ini adalah bagian dari manusia yang hidup. Kita harus menghadapi persoalan demi persoalan.
Tapi firman Tuhan ingin menekankan kepada kita pada saat ini, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan hidup saudara, bahwa Tuhan akan terus berkarya, Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan persoalan ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Jangan persoalan ini membuat kita tidak mampu lagi menatap ke depan perjalanan kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan memulihkan. Bahkan luar biasa apa yang dikatakan Yesaya di dalam ayat yang selanjutnya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Mereka tidak berani lagi menatap ke depan pada saat itu. Dengan begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Begitu banyak tekanan yang harus mereka lewati. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan di atas kehidupan mereka. Dan bahkan keturunan mereka juga akan diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita pada saat ini. Biarlah persoalan itu terus hadir di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan juga terus hadir dan berkarya dan berkuasa atas hidup kita. Maka mari kita menjalani kehidupan ini dan percayalah, Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Walaupun begitu banyak tantangan demi tantangan yang terjadi di dalam hidup kami. Tapi firman-Mu mengingatkan bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan akan terus berkarya dan bekerja di dalam hidup kami untuk memulihkan kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. GKPS